Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ainur Fitriyanti. Saya dari Fakultas Ekonomi Bisnis, jurusan Akuntansi Universitas Mercu Buana. Di sini saya akan mempresentasikan jurnal penelitian dari Universitas Nasional Chungcheong yang berjudul Faktor Risiko Pengendalian Internal Perusahaan di bawah Tata Kelola Internet of Things. Video ini merupakan tugas besar 2 dari mata kuliah Audit Internal dengan dosen pengampu Bapak Febrian Kuarto. Penelitian ini menggunakan peta pengetahuan Gowins-V untuk mengurangi keterbatasan penelitian kualitatif. Selain itu, peneliti menggunakan metode Delphi untuk menguji dan memberikan umpan balik untuk membenarkan faktor risiko bisnis. Internet of Things telah melanda dunia. Aplikasi yang terkait juga merupakan pengembangan model bisnis baru. Sebuah lembaga penelitian internasional melaporkan bahwa jumlah jaringan secara global mencapai 6,4 miliar pada tahun 2016. Hal ini mengalami peningkatan 30% dari tahun 2015. Diperkirakan pada tahun 2020 akan meningkat menjadi 20,8 miliar. Peningkatan ini umumnya menyebabkan pengoperasian sistem informasi perusahaan dan kegagalan situs web yang tidak tepat. Oleh karena itu, perangkat IoT dan fasilitas terkait yang terhubung dalam sistem informasi perusahaan harus terus dikelola dan dipantau sebagai respons terhadap potensi ancaman. Dalam praktiknya, tata kelola IoT di tempat kerja telah diakui sebagai tantangan yang kritis bagi manajemen risiko perusahaan. Faktor risiko pengendalian internal perusahaan di lingkungan IoT dan permasalahan yang ada belum diselidiki secara menyeluruh. Oleh karena itu, jurnal penelitian ini bertujuan untuk menentukan faktor-faktor risiko kritis yang mempengaruhi tata kelola pengendalian internal perusahaan dalam lingkungan Internet of Things dan mengklasifikasikan faktor-faktor risiko tersebut serta mempelajari kepentingannya dalam lingkungan tersebut. Selanjutnya, pada pembahasan jurnal penelitian ini ada 3, yaitu 1. Tata kelola TI dalam lingkungan IoT. 2. Arsitektur DCM 3 lapis dari IoT. 3. Kerangka pengendalian internal perusahaan dan klasifikasi risiko. Pertama, tata kelola TI dalam lingkungan IoT. Broadbent dan Weil berpendapat bahwa tata kelola TI ini menyangkut entitas yang berhak membuat keputusan besar. Mereka yang memiliki masukan dan akuntabilitas untuk melaksanakan keputusan tersebut. Hal ini untuk menjaga konsistensi antara TI dan tujuan bisnis. Selanjutnya, arsitektur DCM 3 lapis dari IoT. Bisa kita lihat terdapat 3 tingkatan. Tingkatan pertama yaitu perangkat 1Y atau lapisan penginderaan. Perangkat ini berfungsi untuk mengidentifikasi objek dan mengumpulkan informasi. Digunakan untuk mengontrol teknologi dan penerapan jaringan seperti sensor ad hoc lokal, middleware tertanam, sensor, dan aktuator. Tingkatan kedua yaitu lapisan koneksi atau lapisan jaringan. Jaringan ini merupakan jaringan kabel dan nirkabel yang dirancang untuk memproses dan mengirim informasi dari lapisan perangkat. Tingkat ketiga yaitu lapisan manajemen atau lapisan aplikasi. Lapisan ini mengawasi sekumpulan aplikasi yang diterapkan untuk pemantauan logistik, polusi telemedicine, jaringan pintar, dan pertanian berbasis data. Selanjutnya, kerangka pengendalian internal perusahaan dan klasifikasi resiko. Kerangkanya dalam lingkungan IoT adalah arsitektur manajemen dan proses interaktif yang biasanya melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Kerangka tersebut bertujuan untuk mengendalikan serangkaian aktivitas risiko dalam operasi perusahaan dan pelaksanaan rencana proyek. Selanjutnya, metode penelitian dan desain. Penelitian ini menggunakan metode Delphi dengan pendekatan penelitian kualitatif.
Metode ini memiliki 4 ciri utama, yaitu memberikan pendapat, cara anonim, kuesioner berulang, dan tujuan statistik deskriptif untuk mempresentasikan pendapat kelompok. Metode ini merupakan metode yang memadukan karakteristik kuantitatif dan kualitatif. Selanjutnya, analisis data dan hasil. Data ini menggunakan kuesioner ahli Delphi, kemudian menggunakan software SPSS untuk menganalisis informasi yang dikumpulkan dari kuesioner. Informasi pada tabel ini menunjukkan bahwa resiko proses menempati urutan pertama pada Dewan IT dan manajemen risiko. Selanjutnya, risiko moral berada di peringkat kedua, dan risiko pemrosesan data dan IT berada di peringkat ketiga dari semua panel. Kesimpulan. Nah, kesimpulan kali ini, penelitian ini telah memberikan beberapa kontribusi melalui pemeriksaan statistik. Daftar yang dikonfirmasi memiliki keandalan dan validitas yang tinggi, yang selanjutnya dapat memberikan organisasi dan lembaga dasar penting untuk manajemen risiko. Implikasinya bagi akademisi yaitu pengetahuan Gowinski sebagai strategi penelitian kualitatif, khususnya mengenai faktor-faktor risiko, dapat menjadi inspirasi akademisi untuk penelitian lebih lanjut di daerah-daerah berkembang. Selanjutnya, implikasi untuk tata kelola IoT yaitu tata kelola ini sebagian besar berfokus pada manajemen risiko dan penerapan sistem audit pengendalian internal. Namun, risiko yang diharapkan selanjutnya dapat ditangani secara efektif di bawah kebijakan yang ada. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.